Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dimensi yang ketiga adalah syahrul Ramadan sebagai syahrul doa. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, apabila hamba-hambaku yang aku sayangi, ya ibadi yang aku sayangi, itu bertanya tentang aku, maka aku ini dekat, kata Allah SWT. Aku pasti akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka berusahalah untuk memenuhi perintah-perintahku, untuk mematuhi aturan-aturanku. Berusaha. Kalimatnya dengan kalimat berusaha. Bukan harus sudah sampai kepada perintah tersebut, tapi berusaha. Allah Maha tahu isi hati kita. Allah Maha tahu ketika kita itu berusaha dengan sekuat tenaga. Berusahalah untuk mematuhi aturan-aturanku dan yakinlah kepadaku. Yakinlah bahwa Allah akan memenuhi permintaan-permintaan kita. Yakinlah bahwa Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Yakinlah bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita. Itulah makna dari ayat tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di bulan Ramadan ini Allah SWT sudah menjamin tidak akan tertolak 3 doa seorang hamba. Yang pertama adalah doa seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, doa orang-orang yang dianiaya. Dan alhamdulillah kita sedang berpuasa saat ini. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, yang bahkan di bulan Ramadan ini pun Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh setiap hari Allah SWT akan membebaskan beberapa orang dari api neraka di bulan Ramadan. Dan sungguh setiap orang Islam, setiap muslim yang berdoa dengan doanya itu, maka Allah akan ijabahi. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mari, sekarang ini tinggal beberapa hari lagi kita berada di bulan Ramadan. Mari perbanyak doa kita kepada Allah SWT. Mari kuatkan doa kita kepada Allah SWT. Lalu doa seperti apa yang harus kita doakan kepada Allah SWT? Doa seperti apa yang harus kita panjatkan kepada Allah SWT? Ya, di antaranya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Aisyah bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, jikalau aku menemui malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus aku panjatkan?" Maka Rasulullah menjawab, "Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna." Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk orang banyak, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Setelah itu, mari kita doakan untuk diri kita. Kita doakan untuk istri kita, suami kita. Doakan anak-anak kita. Bukan hanya anak-anak saja, tapi cucu kita, cicit kita, dan semua keturunannya yang belum kita lihat. Bukankah itu pantas untuk kita doakan?
anak-anak kita dan semua keturunannya yang belum kelihatan, bukankah membutuhkan doa-doa kita? Maka mari kita doakan. Doakan menjadi yang terbaik. Doakan mereka menjadi orang-orang yang memberikan kemanfaatan yang banyak, tidak terbatas. Berikan mereka doa supaya Allah jadikan mereka ulama yang memberikan kemanfaatan yang besar. Doakan mereka untuk menjadi pemimpin dunia yang memberikan kemanfaatan yang besar. Doakan mereka untuk menjadi ilmuwan berkaliber dunia yang bisa memberikan kemanfaatan yang besar. Bukan hanya doa-doa sesaat saja. Kuncinya adalah kita minta kepada Allah untuk memberikan hasil yang terbaik kepada anak kita, cucu kita, semua keturunan kita, pasangan kita, dan juga untuk diri kita sendiri. Mau jadi apa kita ke depannya? Mau jadi apa pasangan kita ke depannya? Mau jadi apa anak cucu kita, keturunan kita ke depannya? Semua manfaat tersebut kita harapkan supaya mendapatkan pahala dari Allah SWT, supaya diridhoi oleh Allah SWT, dan berharaplah, mintalah kepada Allah supaya bisa masuk ke dalam surga Firdaus bersama Rasulullah SAW tanpa hisab sedikit pun. Pemirsa, karena hisab sangat berat, maka mintalah supaya kita, semua keturunan kita dan pasangannya itu masuk ke dalam surga Firdausnya Allah bersama Rasulullah tanpa hisab sedikit pun. Dan tidak cukup kita hanya mendoakan diri kita sendiri. Doakanlah tetangga-tetangga kita, anak kita, anak tetangga kita doakan menjadi siapa. Tetangga kita apabila ekonominya kurang, ekonominya masih berada di bawah rata-rata, mari kita doakan supaya lebih baik lagi. Doakan pula kota kita ini, sebagaimana doa Rasulullah untuk Madinah yang mengkopi doanya Nabi Ibrahim untuk Mekah. Maka doakanlah pula kota kita sebagaimana doanya Rasulullah. Ya Allah, berikanlah keimanan dan keamanan kepada kota kami ini sebagaimana Makkah dan Madinah. Ya Allah, berkailah kota kami sebagaimana Makkah dan Madinah. Ya Allah, bersihkanlah kota kami sebagaimana Makkah dan Madinah, dan jadikanlah kota kami sebagai pusat kebaikan dan perbaikan keimanan sebagaimana Makkah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.